Kan tadi sempat juga nanya ke penyidik, alasannya adalah sakit katanya, meski tidak disertakan dengan dokter. Tidak disertakan. Bukan sakit, kurang sehat. Kurang enak badan, kurang garam badannya. Oke. Mungkin dikasih tahu nggak sih kurang enak badannya itu kenapa? Gitu. Kurang garam mbak, kurang garam. Serius, saya kagak tahu dia kenapa kurang enak badannya. Apa semalam habis main monopoli? Saya kagak tahu. Oh iya. Kita mah anak sosmed. Kita mah anak sosmed ya kata datuk ini gitu. Minimal ya tadi saya bilang kalaupun sakit setidaknya secara legal formalnya kita pernyataan sakit itu datang dari mana gitu. Kita di kantor pun bilang sakit aja harus ada keterangan dokter. Apalagi kita berkaitan dengan pihak hukum. Jangan dibercandain bang gitu. Hormatin aja. Kalau emang takut ya ngomong, Pak saya kayak kagak berani Pak. Kira-kiranya saya takut dijegat sama yang rambut hijau. Saya kagak nongol, kagak nongol saya. Serius. Ini mungkin Bang Fahmi bisa jelasin lebih lanjut ya. Ya tapi hadir sosok hadir sendiri kan? Berapa kali ketemu? Bejiman nih? Kenal masih Eva ketemu ada apa mungkin. Kuyo akrab banget ya. Ya terkode-kode. Om jeruk jadinya yang keluar. Ada kekecewaan nggak sih bang mungkin? Kagak bang, saya kagak pernah ketemu barang sekalipun. Ya, saya tahu juga di sosmed dikatanya dia kan jangan adu ide dan otak dengan saya konten kreator gitu kan. Saya taunya mah dia konten kreator. Saya ketemu muka, saya mau foto. Beneran, saya mau taruh di IG saya ketemu artis. Saya ketemu belum pernah. Bang Edwin, tapi hadir. Katanya dia bilang Bang Edwin pernah nelpon ke dia kalau nyepul belah mananya. Bentar nih. Ini gue ngelenong nih urusannya kalau kayak gini. Kagak pernah nelpon mbak, kagak pernah mbak. Berarti nggak benar ya yang katanya Bang Edwin tuh nyerahin tanggung jawab Lolita. Astagfirullahaladzim, saya nyerahin ponakan saya. Bah, mendingan si Sean dah. Yang sebut, maaf ya. Ya, kadang gue udah ngomong. Tante olah. Ada. Jadi mungkin dia lagi panik sehingga membuat informasi seakan-akan adanya sesuatu dari namanya Laura. Itu nggak benar. Saya yang banyak tahu, ya saya adalah bagian keluarga besar. Betul. Saya tahu persis. Betul. Tapi terkait ketika bang saya ini. jadi kekecewaan sendiri nggak sih bang? Gak ada. Salah satu alasannya juga kan karena kuasa hukumnya kami lagi ada di Malaysia. Saya gini, kalau kuasa hukum di Malaysia kita nggak ngurus ya. Jadi gini, sebetulnya itu ada kewajiban ya. Jadi saya nggak akan menanggapi itu. Pihaknya sana lah gitu ya. Nanti tanyanya ke sana aja mbak. Terpenting dia menyatakan kurang sehat tanpa ada bukti kurang sehatnya itu seperti apa. Ya, kurang enak badan ya kan. Kalau di kantor mah wah aduh lo kena aja. Potong lu. Jadi kehadirannya itu saja yang saya tanyakan tadi, dan selanjutnya silakan tanya dengan Ibu Humas Ya. kapan dia akan datang dan diminta keterangan. Yang paling penting kami bukan meng-cross check persoalan hadir tidak hadir, itu nggak penting buat saya karena itu menjadi kewajiban, menjadi haknya penyidik, tapi adalah mengantarkan pamannya Laura untuk menanyakan keadaan kemenakannya seperti apa, karena mau bypass komunikasi sementara belum bisa dulu ya karena kan gitu ya. Betul, karena tadi kan saya juga berpikir bahwa ini sudah ranahnya ke hukum ya. Ya saya bukan orang hukum, saya mah tukang kopi. Jadi kagak ngerti hukum, mendingan saya tanya sama Bang Fahmi. Bang Fahmi, saya boleh tahu nggak kira-kira update terbarunya seperti apa? Oh kalau seperti itu, mending yang menjelaskan yang bersangkutan. Pas bilang ketemu Laura nih, bukan. Ketemu dari pihak PPA, karena yang bersangkutan saat ini ya pihak PPA. Laura kan berada di bawah, ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol saya kan taunya di bawah perlindungan kepolisian Kan? saya taunya begitu bang, saya kan tidak tahu, saya jualan kopi bang kagak ngurusin hukum saya mah. Kemudian diinformasikan gitu sama Bang Fahmi juga bahwa enggak Win, ini itu di LPSK. Waduh di Jakarta itu beda lagi nih. Saya kan juga cukup mengerti soal LPSK ini gitu, bahwa mungkin ada indikasi apa nih bang, kok sampai ada di LPSK, biar apa ini anak, karena saya pikir berada di bawah perlindungan polisi gitu kan, begitu bang. Jadi kalau LPSK itu dalam proses perlindungannya itu adalah unit perlindungan perempuan dan anak, dan itu atas permintaannya Niki, biar ada ketenangan, memang atas seizin daripada penyidik kepolisian. Jadi kita konfirmasinya kepada penyidik. Jadi kalau Erwin mau tahu keadaan kemenakannya, memang dia harus ke sini, dia harus bertanya dengan
penyidik yang ada di unit. Nggak ada kaitannya. Bang Fahmi mungkin kan malam puasanya puasa hukum. Harimaunya aja dulu, jangan Raja Macan. Jangan. Bang Edwin sudah datang ya di sini. Hah? Di depan. Insya Allah kalau memang ini, kita sholat Jumat lagi. Kita tunggu khatibnya datang. Kan sholat Jumat mau tunggu khatib. Kalau imam mah banyak bisa. Pengennya apa sih Bang kalau ketemu tatapan muka? Ketemu tatapan muka. Yang mau yang disampaikan, apa yang mau dilakuin? Saya cuma pengen ngedoain. Jadi kayak kan biasa ya kalau kita ngedoain kan auzubillahi minasyaitonirrajim ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Doa saya gampang, Banyak ceritanya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Nah buat yang tahu lanjutin dah. Kemarin saya ngomong kayak begitu, saya lanjutin ayatnya, ketuker saya ditegur, saya manusia. Kalau saya kayak gitu saya kadang nyontek HP dulu, oh ini doanya habis sholat gitu. Doa. Saya berpikir tindakan saya yang paling bisa lemah-lemahnya saya lakukan adalah mendoakan untuk yang terbaik. Itu yang saya minta untuk teman-teman semua. Kalaupun ada lagi, ini saya mau serius. Oke, tadi kan HP-nya kumpul. Jadi gini, saya minta untuk semuanya jangan lagi jadiin bercandaan lah. Gitu. Ini bukan bercanda. Kita bicara soal anak yang harus dilindungi dari, lo tau musuhnya Arnold zaman dulu, predator. Dari predator ini jangan dilepas. Perkara dia belum terbukti, mari kita tunggu, kita buktikan. Kalau memang salah, saya datang, Bang, minta maaf. Kan saya juga kagak ngatain abang. Saya cuma minta keadilan ditegakkan. Saya datang ke polisi, gunanya polisi. Kalau ini hukum rimba, saya gilas pakai motor, Bang. Gitu. Kalau ngikutin emosi ya, kan ada hukum. Makanya saya bilang ikutin aja hukumnya. Dan teman-teman sekalian saya minta, jangan jadi ini lelucon. Ini harusnya jadi awareness buat kita semua untuk, ayolah, sadar dengan kita harus melindungi anak. Mau siapapun, nggak perkara ibunya, nggak perkara tetangga atau siapapun. Karena kadang itu hal yang sungkan dilakukan. Kita sungkan kalau ngeliat, oh ini anak ini begini, kita sungkan. Tapi itu memang anak harus dilindungi dimanapun. Dan saya harap ini jadi awareness untuk semuanya bahwa hal ini gongnya udah besar banget. Akhirnya sudah mulai muncul nih suara-suara bahwa iya ada kasus di mana saya baca sampai miris. Yang tadinya ini ngumpet, nggak mau speak up, ngelihat emak lemon nongol kayak gitu, pada muncul. Alhamdulillah mulai berani speak up, biarpun tetap dalam kondisi anonimus mungkin. Tapi mulai banyak yang cerita. Saya miris lah intinya. Maksudnya mari kita jadikan momentum ini. Ada banyak hikmah yang bisa diambil. Ada banyak banget hikmah yang bisa diambil dari sisi keluarga. Dari sisi hukum, kita akhirnya lebih sadar tentang hukum perlindungan anak. Saya nggak mau ngomong undang-undang, nanti saya dipelintir. Bang Fahmi dah yang ngerti ngomong undang-undang ya. Gimana Bang Fahmi undang-undang hukum anak? Ya, kalau menurut undang-undangnya, perbuatan yang dilaporkan oleh kita Mirzani itu adalah kejahatan. Jadi ini bukan main-main. Dengan ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Itu satu perkara yang dilaporkan. Kita tunggu ada perkara lain, tapi kita fokus pada satu masalah ini, karena ini yang paling penting, karena ini yang bisa memberikan perlindungan kepada lawan. Seperti itu. Jadi makanya saya sama Nikita, sama Edwin fokus dalam perkara ini supaya anak ini mendapatkan perlindungan secara maksimal. Perlindungannya bagaimana juga secara bagi dia juga terlindungi, karena banyak hal yang terjadi seperti itu. Tapi undang-undang perlindungan anak, tindak pidana kejahatan terhadap anak kecil yang dilakukan oleh orang dewasa dengan ancamannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Jadi tolong kalau tidak paham, tanya apa yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani supaya Anda tidak tersesat semua menyampaikan. Iya, jadi larinya kayak LPSK disimpan untuk Udah tadi. Ya, jadi sementara masih ada proses di perlindungan perempuan dan anak. Jadi ada dinas tersendiri yang khusus ini, tapi dalam proses supaya ada dari LPSK turun tangan. Cita-citaan itu apa nih Bang? Ini bukan masalah kita mau merestui atau tidak merestui. Kalau kita kan ya namanya orang pacaran ya, saya ngerti, saya pernah muda, saya pernah pacaran lah gitu. Tapi pacaran saya ketaker ceritanya gitu, jaraknya nggak jauh-jauh, kemudian juga nggak macam-macam amat lah gitu. Nah ini kan sudah ditemukan ada indikasi, kita baru bicara indikasi dulu deh, karena kan kita belum
nggak akan dibuktikan nanti di saat persidangan. Saya nggak mau meloncat ke kesimpulan, itu terlalu jauh, itu bukan ranah saya. Tapi kami keluarga menemukan indikasi bahwa ini not a romance, you fool. Jangan sebarin beritanya begitu, apa mau mislead. Terus kemudian sempat ngomong soal ada aktor senior yang menyuruh untuk sudah nikahkan saja. Saya tantang, sebut bang aktornya siapa biar saya sowan. Saya juga minta izin dari mana itu ceritanya pemikiran kayak gitu. Apa jangan-jangan si abang ini lagi ngebantalin orang. Jadi mungkin gini, supaya semua masyarakat ini juga paham, tidak diberikan informasi yang sesat dan menyesatkan. Saya tidak pernah berurusan dengan persoalan lain dalam perkara ini kecuali satu, terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana ancamannya 5 tahun dan 15 tahun maksimal, dan itu merupakan perbuatan dalam kategori kejahatan. Yang kedua terkait dengan Undang-Undang Kesehatan. Tidak ada perkara lain yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan kecuali terkait untuk melindungi anaknya yang masih di bawah umur. Ingat, Laura itu baru 17 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dia adalah anak di bawah umur. Titik. Jadi belum cakap dan cukup di mata hukum. Bang, izin. Bahkan sempat ada jejak digital yang dari TikTok dan segala macam tuh bang, yang viral. Ada dugaan Loli kena kekerasan dari Fadil sendiri. Apakah nanti ada penambahan pasal baru bang? Kalau itu biar menjadi haknya penyidik ya. Yang jelas penyidik sudah mengantongi dan memeriksa beberapa orang, termasuk bukti-bukti dan semuanya sudah ada. Soal bagaimana penambahan dan sebagainya itu menjadi kewenangan dari penyidik yang ada di lantai 3 seperti itu. Bang Fahmi, ini kan ada info, ada berita juga katanya Loli menyesali ya, sudah mengakui kalau dia menyesal. Ini Bang Fahmi sendiri sudah bertemu dengan Loli dan betul keluar dari mulutnya gitu kalau dia menyesal. Jadi pemahamannya begini, pada saat Edwin pulang, capek dia pulang, saya yang ada di luar, saya dipanggil sama Om. Manggilnya Om ya, manggilnya Om, tetap Om ini. Jadi kalau saya bilang keluarga saya sedikit jelaskan, Bang Fahmi ini posisinya bukan lagi sekedar lawyer buat kami. Bang Fahmi ini yang mengerti hukum, abang kami yang mengerti hukum. Dengan akhirnya kami berikan kuasa untuk sebagai kapasitasnya, Pak. Tolong dong, abang yang paham hukum. Jadi Laura itu manggil Om ya memang sudah lah, ini sudah part of family lah. Jadi saat itu di atas di lantai 3 ya, yang pertama saya katakan, kenapa nak kau nak marah-marah, terus kenapa harus memanggil nama, itu kan ibumu, itu kan orang tuamu, itu kan mamamu. Iya, dia mama saya. Ya sudah, panggil sebagaimana yang biasa kau panggil. Kamu panggil mama atau panggil sebutan seperti yang biasa kamu lakukan. Jangan lagi panggil nama. Terus sempat dia meneteskan air mata karena memang saya rangkul kepalanya. Kamu yang tenang ya, kamu kaget tiba-tiba datang, semua datang ada di depan apartemen. Kenapa? Karena harus tahu dia. Ini perjuangan seorang ibu untuk memberikan perlindungan kepada anaknya karena dia tahu ada sesuatu yang proses perlindungan itu akan diberikan oleh negara kepada korban. Ingat, Laura adalah korban dalam perkara. Korban. Jadi itu yang menjadi saya sampaikan, tapi saya tidak lama karena saya juga tidak sanggup berbicara terlalu lama karena dia bukan teriak tapi air mata yang keluar tanpa suara. Tapi kata-kata menyesalnya keluar nggak bang? Saya tidak penting dia menyesal nggak menyesal, tapi dia mengakui itu mama saya. Jadi pengakuan yang selama ini kita tunggu, itu mama saya. Panggil seperti yang kau panggil seperti biasa. Dia biasanya panggilnya Mimi. Ya, Mimi. Jangan dipanggil namanya. Kemudian ada satu hal lagi yang saya mau menghimbau untuk teman-teman semua. Kalau saat ini ingin berbicara mau menyebut tentang ponakan saya, tolong diadres dengan Laura. Diadres dengan Laura, saya mohon. Saya sudah lakukan itu di sosial media saya. Alhamdulillah, ya teman-teman saya di sosial media saya akhirnya mengerti. Dia ingin dewasa, dia ingin dihargai. Saya sudah independen.
Mungkin sudah, ya nggak tahu lah, saya udah beredar lah beritanya di sosial media, apa video-videonya, bahwa dari mulutnya sendiri, saya independen. Jadi mari kita perlakukan, kita hargai anak ini, ponakan saya, tolong dihargai. Kalau kemarin Miminya sudah mengancam untuk kalian jangan jadiin anak muka anak saya mainan. Kalau mau pakai sound, mau pakai parodi, feel free. Kita kemas ini seringan mungkin, tapi tetap dengan pesan yang dalam. Toh saya juga mengemas kemarahan, saya marah. Kalau dibilang marah, saya ini pamannya. Kalau di negara ini hukum rimba, tapi nggak mau saya hukum rimba. Masih ada hukum di atas ini. Jadi tolong hargai ponakan saya juga. Adik saya sudah mengimbau demikian dan Laura. Jadi judul film ini kayaknya, kenapa gue mau bocor? Jadi dari kalimat tadi, dari sebut saya Laura kan? Dari pernyataannya Edwin, satu dari lagi, ada pernah kejadian itu fotonya diedit dan segala Iya, macam. Miminya marah itu. Dia marah, dia telepon saya bersama kita melaporkan seseorang, dan akhirnya seseorang itu di penjara. Iya, situ dah ya, siang itu dah dulu tuh ya gitu. Jadi Saya aja bagaimana perlindungan kita terhadap Iya, anak? betul. Diedit saja mukanya pada saat itu. Dia marahnya dan dilaporkan ke kantor polisi, dan orang itu akhirnya di penjara. Kena dia. Dia juga diedit. Saya juga bukan diedit, jadi saya diberikan caption, Apa itu? dikondisikan bahwa ini lihat kakaknya aja orang gila, nggak sehat mental. Padahal saya lagi makan. Nah, dia tidak kita bawa untuk membuat laporan, tapi cukup kita mewakili anaknya karena marah dia. Banget. Tapi ini dia pun diedit-edit, dia nggak pusing. Yang pusing jangan coba-coba ganggu anak saya. Ya, ini yang terjadi. Yes. Karena anaknya diganggu, dia membuat laporan polisi. Hadapin itu pasal 15 tahun. Yes. Jadi Ya, nggak main-main. mungkin kalau kita bicara lebih banyak, takutnya saya ada salah. Mungkin teman-teman tolong hargai juga, kita juga lelah. Saya tahu teman-teman lelah. Mungkin kalau saya izin teman-teman, tadi saya sudah sampaikan poinnya adalah dari saya, tolong kedepannya sebut janganlah nama itu lagi, sebut dia Laura, karena kita hargai keinginan dia untuk dia ingin menjadi orang yang independen. Bukan kita melepas, udah kan dan terus anak begini diri, bukan. Justru ini omnya, keluarganya memfasilitasi. Kamu mau disebut independen? Oke, namamu adalah Laura. Independenlah dengan nama itu nama lahirmu nah. Kita sebut itu aja. Jadi jangan lagi sebut dengan nama yang kemarin. Saya nggak tahu ya, mungkin akan ada polemik seputar ini, feel free. Saya nggak mau urus, tapi saya pribadi nyebut ponakan saya Laura. Saya pribadi ya. Sepanjang saya berdiskusi kemarin di mobil yang kemudian videonya menyebar, kemudian saya seperti ngereok. Bangke. Terus apa namanya? Kesel juga ya, kenapa tuh? Udah gitu dah, intinya adalah saya manggilnya Laura, saya ngobrolnya sama Laura, ini ya Laura dengar om, Laura ini bukan kamu, Laura ayo istighfar, Laura kamu aus enggak om aja yang aus, udah makasih. Itu kejadian dari apartemen sampai ke rumah sakit. Terus saya temenin terus, maksudnya sampai akhirnya saya juga sampai rumah sakit. Jadi dia minta saya untuk tidak om aja yang temenin aku. Yang dia ceritain kejadian dari apartemen, masuk mobil, masuk rumah sakit, dari rumah sakit ke Polres. Ya, jadi Semuanya Edwin yang dapat. saya yang mendampingi. Jadi makanya saya bilang, siapa yang tersakiti berikutnya atas hal ini udah pasti keluarga. Tapi kalau mau tepuk dada, saya nggak mau tepuk dada, tapi saya nih kalau dibilang ya bagaimana? Oh, akhirnya anak ini ngedengar omongan saya gitu. Saya ajak ngobrol, dia mau dengar. Mungkin siapapun mungkin saat itu nggak bisa masuk, karena siapapun yang masuk nanti akan dapatnya itu oleh-olehnya. Tapi kata Bang Rasman bukan abang nggak berwenang atau Nggak ada, untuk menolak. berarti nggak paham hukum. Kalau paham hukum, ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan. Tidak ada JR di kasus ini. Ini kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ingat, kejahatan terhadap anak di bawah umur yang melaporkan ibu kandungnya. Ini saja tidak mampu, apalagi ini kita Mirza. Sudah, jangan mimpi untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi sebentar, saya sedikit lagi tambahin Bang Fahmi. Bang, mungkin habis ini kita udah selesai aja Bang ya? Iya. Habis ini kita udah selesai aja. Tadi saya tawarin, Bang, kalau besok mau ditemenin, ayo saya temenin. Nah gitu ya, Bang. Izin Bang, ya kan, sampai. Assalamualaikum. Kalau emang mau ditemenin, ngomong Bang.
nawarin ke abang, ini abang yang ke saya, bang temenin bang, saya kagak enak-enak amat ini kata polisi, ketemu sama bang Rasman dah temenin saya, gua temenin. Kayak saya cuma mau duduk doang, kalau emang dirasa-rasanya dia nggak berani, bukan nggak berani ya gimana ya, sungkan gitu, sungkan kemari gitu. Tenang. Saya temenin, kalau mau sampai saya anterin sampai depan pintu dah. Habis itu saya pulang. Gitu. Penting gak nyampe aja dulu, terbang mangkir lagi sakit. Bang, semakin banyak yang speak up. Udah. Satu lagi, Udah ya. banyak yang speak Capek up. kok, saya berdiri mulu kok, dengkul pegel naik bawa motor. Hari ini kan semakin kita. banyak yang speak up ya bang. Gitu. Semakin banyak beberapa hari ini yang speak up kan gitu bang ya. Nggak hanya tentang padel doang, tapi kan ada tentang pasal hukumnya juga gitu. Apakah menurut abang nih mereka sengaja untuk tidak datang dengan alasan tidak enak badan atau seperti apa bang? Karena kan nggak ada bukti surat sakit bang. Mbaknya telat, maaf mbak, nyemot dari tempat lain aja ntar ya. Mbaknya telat mbak, saya udah capek mbak, saya pamit aja dah kalau gitu. Ya rumah saya jauh, Ditanyakan biar saya. Biar selesai, udah saya tungguin bang, saya temuin. Kenapa? Dek, yang sebenarnya. Menurut abang ini faktor sengaja nggak menurut abang? Kenapa? Faktor sengaja nggak memang dia nggak datang? Penyidik itu orang-orang yang sudah biasa memanggil dan paham tentang orang-orang yang memberikan surat untuk tidak bisa hadir. Dia bisa menilai. Jadi saya serahkan karena itu adalah Serahkan penyidik. panggilannya penyidik biar Biar ke atas aja. Ke atas aja. Kita nggak mau berspekulasi kenapa, apa, gimana, kenapa. Tadi kan saya bercandanya ya mungkin kurang enak badan ya, badannya kurang garam. Mungkin gitu kan, itu bercandanya saya, tolong dimaklumi ya. Saya memang begitu orangnya. Saya hanya ditekankan biar saya tegaskan atas nama Nikita, atas nama Keluarga. atas nama Keluarga besar Mawardi. Keluarga Bapak besar. saya almarhum nih, Mawardi namanya. Jadi saya mengatasnamakan keluarga besar Edwin dan Niki, jangan berpikir dan berharap ada JR. Ingat, ini bukan kasus harta, bukan kasus penipuan terhadap benda. Manusia yang menurut laporan ada terjadi sesuatu dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Paham? Kalau belum paham, tanya penyidik apa yang dilaporkan di kita. Jadi kita tidak pernah lapor penipuan penggelapan, kita melaporkan kejahatan terhadap anak di bawah umur yang tidak lain adalah anaknya sendiri. Terima kasih semuanya. Kalian luar angkasa. Luar biasa. Artinya soal yang konfrontir tadi secara hukum itu nggak ada. Tidak ada, Kita tidak dikenal. Tidak dikenal istilah konfrontir Karena gitu ya bang. gini, JR itu konfrontir penipuan penggelapan dan segala macam, dan itu kedua belah pihak harus bisa, harus mau. Kalau salah satu pihak tidak mau, tidak bisa. Penyidik tidak punya hak memaksakan, apalagi ini Nikita, udah mustahil tidak ada maaf. Nikita tidak pernah memaafkan karena ini terkait dengan anaknya. Ingat, orang yang mengedit muka anaknya saja dimasukkan penjara sama Nikita, apalagi perlakuan seperti ini. Makanya saya tahu persis bagaimana Nikita, bagaimana keluarga besar. Saya adalah bagian dari keluarga. Artinya pengacara dari pihak sana nggak gimana bang, bisa Saya katanya itu tidak bukan menanggapi, saya hanya kewenangan. menyampaikan ini bukan tindak pidana penipuan penggelapan, ini bukan tindak pidana harta benda, ini tindak pidana dugaan kejahatan terhadap anak di bawah umur. Mustahil ada JR dan mustahil ini kita mau. Mustahil lagi. Dan pakai kata mustahil kurang apa?